Om Swastiastu, selamat malam, selamat bertemu lagi dengan saya, Dr. Purnama. Dalam kesempatan malam hari ini, kita akan membahas materi tentang kesehatan dalam agama Hindu. Saudara-saudara, sistem perawatan kesehatan dapat dipandang sebagai sistem religius, sistem kebudayaan, karena merupakan suatu kesatuan hierarkis yang tidak bisa dipisahkan, yang menyangkut tentang proses, mekanisme, dan pengambilan keputusan dalam pemilihan sektor-sektor pelayanan kesehatan yang tersedia untuk menanggulangi berbagai penyakit. Saudara-saudara, secara umum ada 3 sektor pelayanan kesehatan, yaitu 1 sektor rumah tangga, sektor dukun, kemudian ada juga sektor profesional kosmopolitan. Ketiga sektor tersebut akan dijadikan sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat ketika mengalami sakit, apakah dia akan mengobati dirinya sendiri karena dia memiliki sistem pengobatan yang sudah teruji dalam hal penyembuhan, atau ke dukun, kemudian atau mereka ke rumah sakit, ke profesional kosmopolitan, pengobatan modern. Saudara-saudara, apapun ya, jadi beberapa orang akan memilih menggunakan salah satu, mungkin kemudian ada juga yang menggunakan keduanya, dukun dan medis ya, medis dan non medis sering kita lihat seperti itu. Nah, nanti akan ada proses evaluasi terhadap hasil pengobatan tersebut, kemudian akan memungkinkan penggunaan pengobatan yang sama ketika mengalami sakit, baik itu pengobatan medis maupun pengobatan usada ya. Jadi kalau sakit itu yang penting Anda sembuh. Jadi prosesnya apakah proses usada dipakai, proses medis, intinya mereka yang sakit akan menjadi sembuh. Nah, jadi banyak sekali hal-hal. Nah, sekarang kita akan melihat perilaku orang yang sakit ya. Jadi misalnya seorang yang diserang penyakit akan merasakan sakit, maka timbul berbagai macam perilaku dan usaha untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Tapi ada juga seseorang yang dalam kondisi sakit bertindak dengan tidak melakukan apa-apa, no action, dan meyakini bahwa penyakit itu akan hilang sendirinya. Kemudian ada juga yang bertindak mengobati diri sendiri, self treatment ya, mengatakan bahwa masyarakat melakukan pengobatan sendiri karena sudah merasakan pengalaman terkait dengan usaha pengobatan sendiri dan mendapatkan kesembuhan. Nah, selanjutnya ada mereka yang pergi ke pengobatan fasilitas alternatif atau tradisional, pengusada, balian dan sebagainya, karena merasa ini bukan penyakit yang disebabkan oleh medis, tapi ada faktor-faktor lain, sehingga pilihan pertama mereka tidak ke rumah sakit tapi ke balian atau dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga perilaku mereka yang saat sakit mencari fasilitas-fasilitas pengobatan modern. Nah, kemudian yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya seperti puskesmas dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, segala bentuk pengobatan yang berasal dari masyarakat tradisional yang terlihat tidak wajar bagi masyarakat barat adalah hal yang wajar apabila dikaitkan dengan kepercayaan serta kebudayaan pada masyarakat di mana sistem pengobatan tersebut berlaku. Nah, kemudian pengobatan ini pada awalnya disebut pengobatan yang primitif karena meskipun terlihat wajar dikaitkan dengan budayanya, kebudayaan masyarakat tersebut, namun tidak bersifat ilmiah dan penjelasannya sangat tidak masuk akal. Berdasarkan hal ini banyak mengatakan bahwa komunitas masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional terdapat suatu ikatan pengobat medis dan magic, kemudian agama. Nah, didasari pada pengobatan tradisional ini, maka mulailah muncul penelitian-penelitian dan akhirnya pengobatan tradisional ini disebut dengan etnomedicine yang berfokus pada pengolahan obat-obatan yang non barat. Saudara-saudara, etnomedicine merupakan cabang ilmu ya, salah satu cabang ilmu dari antropologi kesehatan yang mempelajari pengobatan medis non barat. Dalam kata lain, etnomedicine membahas tentang pengobatan tradisional
yang berdasar kepada budaya-budaya. Terdapat dua kerangka sistem medis yang dikenal pada pengobatan etnomedicine, yaitu sistem medis personalistik yang merupakan suatu sistem yang menyebutkan penyakit disebabkan oleh intervensi dari luar tubuh yang disebabkan oleh makhluk supranatural yang merupakan makhluk bukan manusia maupun manusia. Kemudian dan sistem yang disebut yang kedua naturalistik yang mendasarkan pada adanya keseimbangan antara unsur-unsur alam seperti panas, dingin dan sebagainya di dalam tubuh. Kalau dalam ada yang disebut dengan yin dan yang dan sebagainya. Saudara-saudara, dalam masyarakat Hindu di Bali, masyarakat Hindu di Bali merupakan salah satu dari ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia dan menjadi bagian dari pengobatan dunia yang secara turun-temurun mengembangkan suatu sistem tradisional yang disebut dengan pengobatan usada dengan praktisinya yang disebut dengan Balian. Nah, di sini dalam usada Bali itu ada yang bersifat tutur, bersumberkan lontar-lontar yang bersifat tutur, kemudian ada juga yang bersifat pengobatan dengan pohon-pohonan yang disebut dengan taru permane. Yang bersifat tutur ini ya tentu saja komunikasi dengan alam semesta, dengan huruf-huruf, aksara-aksara suci, dan kemudian penghidupan magic juga di sana include ya, termasuk. Nah, di sini juga ada jenis-jenis preventif pencegahan, kemudian diagnosis, kemudian bagaimana prognosis perjalanan penyakit maupun pemulihannya, dan kemudian di dalam usada Bali juga ada bagaimana proses penyakit tersebut dibuat sehingga menyebabkan orang sakit. Dalam konteks sistem medis suku Bali atau usada, seseorang bisa dikatakan sehat apabila adanya keseimbangan antara 5 unsur alam yang dikenal dengan Panca Mahabhuta, dan kemudian ada unsur keseimbangan di dalam unsur Panca Maya Kosanya. Nah, jadi antara pikiran, perbuatan dan pembicaraan ini, jadi ini keseimbangan ini penting. Jadi ini kalau Anda tidak akan sakit jika pikiran berbeda, tingkah laku berbeda, dan pembicaraan berbeda. Nah, ini akan menjadi suatu hal konslet ya kalau ini terjadi, dan itu tidak akan menyebabkan Anda sakit. Saudara-saudara, alam semesta sebagai satu kesatuan kehidupan terwujud dalam 2 kosmos. Dalam usada Bali yang disebut dengan makrokosmos dan mikrokosmos merupakan salah satu wadah keseimbangan dunia yang amat mendasar sehingga dalam makrokosmos, jadi di sini ada dunia besar yang tak terhingga dengan Tuhan sebagai pusat keimbangannya. Sedangkan mikrokosmos adalah manusia yang merupakan replika dari makrokosmos yang memiliki berbagai keterbatasan. Nah, kemudian masyarakat Bali mempercayai manusia akan terhindar dari hal-hal buruk apabila keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos ini terjadi. Maka lingkungan itu harus baik, manusianya harus baik. Jadi kalau lingkungannya tidak baik, maka akan mempengaruhi manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Makanya perlulah yang disebut dengan prinsip Trihita Karana ini untuk well-being ya, quality of life, yaitu penyebab utama kebahagiaan Trihita Karana, hubungan yang harmonis, keseimbangan yang harmonis dengan kosmos di dunia ini. Nah, sebenarnya pengobatan usada di Bali didasarkan pada sistem organisme yang berada di dalam tubuh manusia yaitu unsur udara, unsur api dan air. Yang disebut dengan udara disebut dengan vata, api disebut dengan pita, sedangkan air disebut dengan kapa. Ketiga unsur ini disebut dengan tridosa. Nah, konsep tentang tridosa ini kemudian dipakai menjadi pedoman oleh Balian usada memberikan diagnosis terkait penyakit yang dibawa oleh pasien. Masyarakat Bali mempercayai bahwa kondisi sehat dan sakit dipengaruhi keseimbangan dari unsur-unsur Panca Maya Kosa, Panca Mahabhuta dalam tubuhnya, dan konsep Trihita Karna yang dipercayai masyarakat sebagai konsep dasar dalam menanggulangi penyakit. Dalam lontar di Bali, dalam usada, jadi ada 3 jenis penyakit, yaitu panas, nyem, dan dingin. Panas, nyem itu dingin, dan kemudian sebe, yaitu panas dingin. Penyakit-penyakit tersebut digolongkan berdasarkan konsep kepercayaan terhadap Tuhan, Brahma, Wisnu, dan Ishwara. Brahma dipandang sebagai wujud api yang menyebabkan panas, sedangkan Wisnu menciptakan dingin dan Ishwara menciptakan sebe. Nah, jadi di sini
akan diberikan bagaimana supaya keseimbangannya, dan Tuhanlah yang akan menyembuhkan. Nah, jadi kalau di dalam Ayurveda disebutkan bahwa penyakit atau vyadi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 3, yaitu adiatmika, yaitu penyakit yang penyebabnya berasal dari dalam diri sendiri, bisa disebabkan oleh faktor keturunan atau adi bala prawarta, dan sejak dalam kandungan janma bala prawarta, dan adanya tidak keseimbangan antara tridosa yang lebih dikenal dengan dosa bala prawarta yang terdiri dari adiat wika, yaitu penyakit yang disebabkan oleh adidaiwika, yaitu penyakit yang disebabkan oleh luar tubuhnya yang disebabkan oleh pengaruh musim, atau kala bala prawarta, yaitu gangguan supranatural mahlaya misalnya dan sebagainya ya. Jadi itu kan bukan kiriman dari teluh dan sebagainya, atau misalnya santet dan sebagainya, itu yang disebut dengan daiwa bala prawarta. Kemudian ada gangguan natural swabala bala prawarta. Nah, selanjutnya ada adi bautika, yaitu penyakit yang disebabkan oleh benda-benda tajam seperti gigitan binatang, kena jatuh, kena paku, atau misalnya tertabrak. Nah, jadi penyebab itu adalah penyebab penyakit. Nah, kemudian faktor lain dalam pembentukan penyakit pada kepercayaan masyarakat Hindu di Bali adalah dari dalam diri sendiri, kemudian ada pengaruh luar, kemudian disebabkan oleh benda-benda tajam. Saudara-saudara, berdasarkan tujuannya, balian itu dibagi menjadi 2. Ada balian penengen, ada balian pengiwa. Balian penengen adalah dukun yang beraliran kanan atau white magic. Pengobatannya ditujukan untuk kebaikan, menyembuhkan manusia, bertujuan untuk kemanusiaan. Sedangkan balian pengiwa adalah dukun yang beraliran kiri, tujuannya membuat orang menjatuh sakit, yang mereka bisa membuat bebayi, kemudian bertujuan untuk membencanai orang lain, atau ini adalah adharma. Dan ini tidak bagus ya, jadi ini tidak boleh dilakukan. Mengapa kita membuat orang lain menjadi susah? Nah, selanjutnya berdasarkan keahlian, cara memperoleh keahliannya, balian itu dibedakan menjadi 3. Ada balian kepice, balian ketakson, dan kemudian ada balian usada. Balian kepician adalah balian yang mendapatkan sesuatu pice yang benda keramat yang menyebabkan bertuah dan berkhasiat, dan ini dipakai sebagai pengobatan. Selanjutnya balian ketakson mendapatkan keahlian karena taksu, ada roh dan kekuatan gaib yang memberikan kesadaran dan mujizat ke dalam dirinya. Sedangkan balian usada merupakan balian yang memperoleh keahliannya karena belajar, seperti dokter. Ini banyak sekali hal yang dilanjutkan dan melalui proses yang disebut dengan guru waktra, yaitu guru waktra, yaitu penyucian diri seperti proses akan menjadi seorang pendeta. Pengolongan balian pada masyarakat Bali dibedakan berdasar kekuatan yang dimiliki masing-masing balian dan ilmu yang digunakan dan cara yang dilakukan untuk memperoleh keahlian sebagai seorang balian. Saudara-saudara, kondisi sehat sakit merupakan hal yang terkait di dalam kehidupan manusia. Jadi setiap orang pasti berada dalam kondisi berada dalam kondisi sehat maupun sakit. Nah, jadi dalam fungsi jadi individu sebagai manusia totalitas keadaan organisme sebagai sistem biologis penyesuaian sosialnya, sehingga sakit akan terjadi apabila disfungsi pada individu tersebut. Jadi disfungsi merupakan kondisi dari adanya ketidakseimbangan dalam tubuh sehingga menyebabkan gangguan kondisi kesehatan. Jadi kondisi sehat dan sakit individu dapat dipengaruhi oleh berbagai macam hal dari dalam tubuh, dari luar, dan inilah sebagai konsep yang mempengaruhi individu terhadap sehat dan sakit. Nah, jadi sinergi ya. Jadi ini hampir sama konsep modern dengan konsep tradisional. Sekarang bagaimana titik temunya sehingga memberikan hal-hal kebaikan kepada manusia di dunia ini. Nah, jadi saudara-saudara, sekian pengantar kesehatan dalam agama Hindu di Bali. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan untuk berdiskusi. Terima kasih, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.